Demikianlah permulaan Injil Yesus Kristus. Bacaan Injil terambil dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ke-31, demikian sabdanya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi murid-murid yang lain itu berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali lagi aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda-tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan karena kita boleh beribadah kembali pada hari ini. Dan perlu kita ketahui bahwa ibadah hari ini merupakan ibadah yang terakhir di bulan April atau minggu terakhir di bulan April ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena kita berada pada tanggal 27 dan minggu depan kita sudah masuk bulan Mei. Kalau kita merasakan apa yang terjadi di bulan April, bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara? Rasanya, apakah biasa-biasa saja? Ataukah ada sesuatu yang menarik? Ataukah ada sesuatu yang berat yang kita rasakan dan kita alami? Bapak Ibu dan saudara, kalau saya rasakan ya sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat ini, rasanya di bulan April ini rasanya menjadi bulan yang berat.
Bulan yang rasanya ceritanya kok dowo gitu ya. Bulan yang panjang. Mengapa? Karena di bulan April ini saya mencatat ada banyak peristiwa kedukaan yang terjadi dan sepertinya hampir-hampir jarang terjadi dalam pelayanan kita selama sekian tahun berlalu. Bahwa di bulan April ini banyak pelayanan duka cita. Baik yang katimbalan karena memang yuswonya artinya dalam kategori usia itu memang sudah wajar lah 70 ke atas ya. Alkitab kan bilang kalau umur manusia itu berapa Bapak Ibu? Rata-rata 70 tahun ya. Tapi kita melihat tidak hanya yang dipanggil Tuhan usia 70 tahun tapi juga masih muda-muda. Masih muda-muda. Bahkan juga ada yang masih sangat muda dan belia. Rasanya memang cukup sedih gitu ya. Cukup sedih karena memang mestinya masih usia produktif, masih memiliki harapan dan cita-cita ke depan. Banyak hal yang harus dilakukan dan bisa dilakukan, tapi waktu Tuhan bukan waktu manusia. Jadi rasanya bulan April ini bulan yang cukup penuh pergumulan iman dalam pelayanan kita. Tapi pada sisi lain, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, bulan April ini juga merupakan bulan yang penuh syukur ya. Penuh sukacita, penuh syukur dan penuh sukacita. Karena apa? Karena di bulan April ini kita merayakan Paskah ya. Merayakan Paskah, hari raya terbesar bagi kita orang Kristen. Meskipun perayaannya banyak di Natal. Tapi Paskah ini adalah perayaan terbesar, hari raya besar, karena dalam Paskah ini kita melihat kasih Allah yang disebut dalam tema liturgis kita sebagai karya terbesar. Kasih Allah yang besar, karya terbesar lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah yang menjadi pengharapan dan kekuatan kita. Dan inilah yang menjadi penghiburan kita ya. Di tengah-tengah mungkin dalam waktu-waktu ini ada banyak kedukaan yang terjadi. Jadi kalau ada banyak kedukaan itu bukan karena salah pilih pengurus Pangrukti Layon, bukan. Tapi memang inilah memang dinamika kehidupan dan untungnya berbarengan dengan Paskah sehingga kita eling ingat, Gusti Yesus wungu, Tuhan Yesus bangkit dan ini menjadi kekuatan kita. Dan di bulan April ini ada sukacita yang besar Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa pada saat ini atau hari ini sebenarnya ibadah terakhir dilaksanakan di lantai basement ini. Besok hari Minggu tanggal 4 unduh-unduh kita akan melaksanakan ibadah di lantai atas, di lantai atas. Mungkin bagi kita yang tidak terbiasa naik ke atas, khususnya bagi Adiuswo, tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir karena ada tangga landai yang sudah siap sehingga bisa timik-timik. Kalau memang masih berat, panitia ini sudah menyiapkan kursi roda dan tenaga pendorongnya sehingga jenengan yang merasa waduh aku durung sarapan iki tolong sampean angkat ke atas, itu nanti akan ada yang membantu sehingga tidak ada halangan bagi semua untuk beribadah di atas Tadi ketika sebelum ibadah saya di atas kaget, Pak Slamet ini sudah uji coba naik ke atas. Yang Slamet ini sudah uji coba dan didorong oleh putranya yang juga lansia, Pak Novi. Waduh, tadi gimana Pak naik ke atas? Ngos-ngosan saya Pak. Nah, minggu depan tidak boleh ya Pak Novi. Jadi nanti biar tenaga-tenaga muda yang mengangkat Pak Slamet. Kalau penjenengan juga terasa kurang baik nanti kita juga angkat pakai kursi roda. Jadi rupanya memang di tengah-tengah kita merasakan banyak pelayanan yang penuh tantangan ini. Kita
perlu tetap ada sukacita. Kita perlu tetap ada rasa syukur. Ya. Perlu tetap ada semangat ya dalam kehidupan sehingga kehidupan yang kita alami dan kita jalani ini tetap dapat kita alami dengan penuh kemantapan hati dan penuh pengharapan. Ya. Ada sebuah anekdot Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih ya, yang mungkin ini aneh, lucu tapi juga sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya hidup itu penuh dengan semua kemungkinan. Ya. Yang terburuk pun juga bukan berarti semuanya sudah selesai. Yang terburuk pun juga tetap ada kemungkinan-kemungkinan. Jadi ada sebuah nasihat yang mengatakan bahwa sebenarnya hidup ini cuma ada dua ya. Kita sehat atau sakit. Hidup ini kemungkinannya ada dua, yaitu sehat atau sakit. Kalau sehat, kita nggak perlu khawatir. Ya, kita nggak perlu khawatir. Tapi kalau sakit, kemungkinannya kita bisa membaik atau memburuk. Ya. Kita bisa membaik atau memburuk. Kalau membaik, ya nggak perlu khawatir ya. Membaik kok. Tidak perlu khawatir. Tapi kalau memburuk, kemungkinannya juga ada dua. Kita masih tetap hidup atau kita mati. Kita masih tetap hidup atau kita mati. Kalau kita tetap hidup, ya kita nggak perlu khawatir. Tapi kalau kita mati, tetap ada dua kemungkinan. Kita masuk surga atau masuk neraka. Ya. Kalau kita masuk surga, nggak perlu khawatir. Ya. Tapi kalau kita masuk neraka, kemungkinannya ada dua. Mau yang rasa original atau rasa crispy. Neraka yang original atau neraka yang crispy, ini gimana? Ya artinya Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih bahwa sebenarnya dalam setiap peristiwa kehidupan, entah itu baik atau buruk, itu pasti tetap ada sebuah kemungkinan. Dan kita sebagai orang percaya mengimani itu bahwa dalam peristiwa yang terburuk pun Allah tetap hadir. Allah tetap menyertai, Allah tetap berkarya. Allah tidak tinggal diam, karena Allah kita bukan Allah yang mati, tapi Allah kita adalah Allah yang bangkit. Cerita kita pada saat ini atau bacaan kita khususnya di dalam Injil, ini kita melihat di sana bahwa Tuhan Yesus ketika bangkit, dia datang kepada para murid, yang mana pada saat itu para murid tentu saja ya berada dalam ketakutan. Para murid berada dalam kebimbangan. Para murid merasa bahwa hidupnya itu sudah habis dan sudah selesai, sehingga mereka mengunci diri di sebuah rumah. Takut dengan orang-orang Yahudi, jangan-jangan nanti dia bisa disalibkan. Ingin menyelamatkan diri, menjauhi orang banyak dalam rangka keamanan dan kenyamanan diri. Mungkin apa yang dilakukan dalam para murid kita tidak mengerti ya. Tapi yang jelas mereka berada dalam situasi yang hampa, kosong. Sebagian juga banyak yang kembali ke pekerjaan masing-masing. Mencari ikan dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi pada saat itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, para murid dibangkitkan lagi semangatnya. Para murid disupport lagi semangatnya. Mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka sangat bergembira. Dan akhirnya mereka menjadi pulih kembali. Mereka dapat mengatasi problem yang ada dalam hatinya. Ketakutan-ketakutan. Dan juga kekhawatiran-kekhawatiran. Sehingga mereka dapat melanjutkan karya pelayanan Yesus. Ini yang bisa kita lihat dari bacaan kita pada saat ini. Bahkan pada saat itu Tuhan Yesus tidak hanya cerita kalau aku wis bangkit. Tapi Tuhan Yesus juga nyangoni, memberikan rohnya, memberikan roh kudus.
diberikan kepada para murid supaya murid-murid ini tidak hanya senang kalau Yesus bangkit, tapi juga mewartakan. Nah, ini merupakan sebuah panggilan misioner kita ya. Kita tidak boleh lupa akan panggilan misioner kita, bahwa sebenarnya setiap orang Kristen itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk bermisi. Tidak hanya cukup jadi orang Kristen ya, tapi orang yang bermisi. Mewartakan damai dan sejahtera kepada semua orang. Minimal pada dirinya sendiri, bermisi pada dirinya sendiri. Lek saya ini stres, lek saya ini patah hati, lek saya ini semangat, ya kita harus bermisi pada diri sendiri. Supaya kita ini bangkit. Karena tidak ada orang Kristen yang tidak bermisi. Setiap orang itu dipanggil untuk bermisi menyampaikan damai dan sejahteranya di dalam Tuhan. Supaya ada pengharapan yang kuat dalam dirinya. Ini yang menjadi kisah dari peristiwa penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Supaya para murid ini merasakan damai dan penuh pengharapan dan hidup mereka itu dibangkitkan kembali. Saudaraku, bacaan kita pada saat ini sangat relevan ya dalam kehidupan kita pada saat ini, baik dalam kehidupan pelayanan kita di jemaat, mungkin juga dalam kehidupan kita di tengah-tengah persoalan hidup sehari-hari kita. Acap kali ada banyak badai kehidupan yang menerpa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Marilah kita belajar dari kehidupan para murid yang dibangkitkan harapannya, kekuatannya oleh Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu adalah sang penyelenggara yang sejati. Penyelenggara kehidupan. Ada yang bilang, hidup ini ada panitianya. Yang ada panitianya tidak hanya unduh-unduh, Paskah, ya. Apalagi HUT, Natalan, tidak hanya perayaan-perayaan itu yang ada panitianya. Tapi kehidupan kita secara umum ada panitianya. Panitianya itu ketuanya tidak bain-bain Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus Kristus sendiri, ketua panitianya itu loh ya. Ketua panitia kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi harapan dalam kehidupan kita yang membuat kita merasa bahwa dalam keadaan yang berat pun selalu ada kemungkinan. Seperti anekdot tadi ya, di neraka pun tetap ada dua kemungkinan. Tetap ada kemungkinan. Artinya dalam situasi yang berat pun tetap ada peluang kehidupan. Para murid juga merasakan bahwa dalam situasi yang berat pun tetap ada peluang, tetap ada kemungkinan. Makanya anak-anak muda kalau putus pacar ya jangan terus stres ya. Kalau ditolak ya jangan stres. Ya. Kalau mungkin nilainya kurang baik ya jangan stres. Tetap semangat sehingga kita bisa ya tetap berbahagia dan sukacita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus luar biasa dalam bacaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ini adalah telaten. Tuhan Yesus tidak hanya ketemu secara umum, ya, tapi melihat juga hal yang khusus. Thomas ini rada angel. Kok gak langsung percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Tapi Tuhan Yesus juga menemui secara pribadi. Ini menggambarkan bahwa ketelatenan ini sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita. Karena ketelatenan itu bersimbiosis dengan pengharapan. Telaten dan pengharapan itu tidak pernah bisa dipisahkan. Telaten itu apa Bapak Ibu? Telaten adalah cara kita memandang hari ini dengan setia. Sedangkan pengharapan adalah cara kita memandang masa depan dengan yakin. Jadi telaten adalah cara kita memandang hari ini dengan setia, dan pengharapan adalah cara kita memandang masa depan dengan yakin. Telaten tanpa harapan membuat kita cepat lelah. Ya. Telaten tanpa harapan membuat kita cepat lelah.
Tapi pengharapan tanpa telaten membuat kita mudah putus asa. Keduanya harus berjalan bersama, telaten dan pengharapan. Sebagaimana yang Yesus lakukan, ini melateni murid-muridnya, supaya murid-muridnya ini semangat dan bangkit kembali. Jadi kita perlu telaten ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, telaten terhadap istri kita, ya namanya perempuan kadang-kadang ya rada kenyih barang itu wis biasa ya. Seneng blonjo itu ya wis biasa. Seneng blonjo. Wong lanang iku ya rada angel diatur iku ya wis biasa ya kadang-kadang. Tapi yang penting itu telaten. Telaten terhadap istri, suami, telaten terhadap anak-anak dalam masa pertumbuhan biasanya masih mencari ya. Identitas kesana kemari kita sudah bingung dan sebagainya. Kita telateni. Telaten. Seperti Tuhan Yesus yang telaten. Usaha juga perlu telaten. Berkegiatan, bergereja, berrelasi dengan sesama anggota gereja ini, ya kudu telaten. Kalau kita tidak telaten, biasanya wis gak kerasan. Di KRB, di pasamuan kadang-kadang rada gak kerasan. Tapi lek telaten, akhirnya kita menjadi cinta, menjadi sayang, bisa menjadi sahabat, menjadi saudara. Kuncinya ya cuman telaten itu tadi. Seperti Tuhan Yesus ya. Dan karena telaten, ya ada pengharapan dan ada berkat yang luar biasa. Ya. Terhadap bangsa dan negara kita ini kita juga perlu telaten ya. Saya hari-hari ini cukup melihat komentar netizen. Kan banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak mengenakan masyarakat ya Bapak Ibu dan Saudara. Akhirnya misalnya korupsi atau apa begitu ya. Komentarnya itu Bapak Ibu apa? Komentarnya itu ingin dijajah lagi sama Belanda. Jadi kita undang Belanda untuk menjajah kita, memimpin kita. Tidak hanya memimpin sepak bola. Tapi pengen lah iso pemerintah ini ben dicekel londo maneh soalnya lek bangun bangunan iku mesti awet-awet. Saiki dalan ditandani sithik sedina rong dina langsung wis meprel ya. Lek londo sing bangun iku mesti sepanjang masa abadi. Padahal teknologi pada waktu itu belum secanggih sekarang, tapi bangunannya itu awet-awet, abadi. Jadi banyak yang komentar, wis ben dijajah maneh, teko gak apa-apa wis. Timbang dijajah koncone dhewe ya, katanya begitu. Ini tantangan kita ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Apakah kita telaten dengan hidup dan kehidupan kita? Rupanya zaman sekarang sulit orang untuk telaten. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telaten dengan hidup yang kita alami dan kita jalani. Apapun yang terjadi, ya kita bersyukur karena apapun yang terjadi tetap ada kemungkinan. Terlebih ada Tuhan sebagai panitia, ketua panitia hidup dan kehidupan kita. Sehingga pasti Tuhan menginginkan yang terbaik, yang terindah untuk kehidupan umat Allah yang dicintai dan dikasihinya. Jangan sekalipun kita meninggalkan Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang bangkit dan menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.